Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah menyaksikan hal yang mustahil. Ayat inti Markus 10 ayat yang ke-27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Debbie kecil sudah terlalu lama sakit oleh karena kasus campak. Setelah hampir 2 minggu, orang tuanya yang khawatir mendapati bahwa putri mereka tidak bergerak ketika dipanggil. Dia hanya berbaring di tempat tidur. Matanya menatap, tidak bereaksi pada gumaman ibunya yang penuh perhatian dan kasih. Sudah waktunya untuk memanggil dokter. Saya bergegas ke rumah mereka sesegera mungkin dan membuat diagnosis radang otak. Ensefalitis campak. Virus campak telah menyerang otak dari anak berusia 6 tahun yang tidak bersalah ini. Peluangnya suram. Membawa pasien kecil ini ke rumah sakit. Kami segera memasang saluran infus dengan cairan penting. Dehidrasi akan segera diperbaiki. Sebuah selang perut akan membantu memberikan nutrisi. Ada dalam kemampuan kami untuk menopang kehidupan. Tetapi bagaimana dengan menghidupkan? Apakah gadis kecil lugu ini akan dapat berbicara lagi? Apakah dia akan berteriak, bermain, dan berenang serta berdoa lagi? Setiap hari, dengan penuh harapan, saya melakukan pemeriksaan rutin. Dan setiap hari setelah menyelesaikan pemeriksaan, saya diam-diam menutup pintu kamar Debbie. 1 minggu berlalu, kemudian minggu yang ketiga, dan yang keempat. Benang tipis harapan itu meregang dan hendak putus. Sudah waktunya, bahkan sudah lewat waktu, bagi intervensi ilahi, keajaiban yang mustahil. Berabad-abad yang lalu kita telah diajar oleh Rasul Yakobus apa langkah selanjutnya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Yakobus 5 ayat yang ke-15. Sudah waktunya untuk memanggil para pendeta. Kenapa saya menunggu begitu lama? Saat itu malam hari memasuki minggu ke-6. Ketika kami berkumpul dengan tenang di kamar pasien kami hendak memohon keajaiban, kesembuhan, mungkin tindakan iman yang paling utama. Doa dipanjatkan berulang-ulang. Minyak zaitun ditempelkan di dahi pasien yang tidak sadarkan diri. Kami mengucapkan kata-kata penghiburan. Raja Nebukadnezar mendekati gua singa sebelum matahari terbit. Tidak memiliki sukacita yang lebih besar daripada saya ketika saya juga saat matahari terbit mendekat dengan tenang di samping tempat tidur Debbie. Dan keajaiban yang menakjubkan. Sebuah suara malu-malu menyambut saya dengan berkata, "Hai dokter, perawat bilang saya ada di rumah sakit. Saya ingin bertemu ibu saya." Sejak saat itu jalan yang lurus dan cepat menuju pemulihan terjadi. Yakobus mengatakan itu dengan tegasnya, Tuhan akan membangkitkan dia. Apakah ada hal mustahil dalam hidup Anda yang ingin Anda ubah? Kesembuhan? Mintalah kepada Tuhan untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur oleh karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Bapa, terima kasih oleh firman yang sudah kami terima, yang akan menuntun kami untuk meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan keajaiban dan keajaiban bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tuntun kami terus ke dalam segala kebenaran. Hari ini kiranya ada sukses yang kami boleh raih bersama-sama dengan Tuhan. Apapun aktivitas umat-umat Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Pegang tangan mereka dan bawa mereka kepada kesuksesan.
Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.